Alhamdulillah. Nggak tahu. Sudah. Oh, udah. Tapi nggak apa-apa, Ustaz jangan ngedit kok. Kita nggak masuk kok. Kita nggak bisa ngedit. Nggak apa-apa Bu, biasa aja Bu ini mah. Santai. Sampai dicegah Ustaz ya Allah. Oh iya, udah. Oh gitu. Iya buat ini konten masjid. Kan kalau dulu mah memakmurkan masjidnya kan di masjid. Sekarang bisa lewat sosial media. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat wa bi rahmatihi tunalud darajat. Asyhadu an la ilaha illallah mudabbirul kainat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ayyadahu Allah bil mu'jizat. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, anugerah, nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, tempat yang malaikat dengan sayap-sayapnya menaungi kita semuanya, tempat yang dimana para malaikat itu diminta bisa menyampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kalimat halummu ila hajatikum. Bu, jadi ketika kita di majelis ilmu seperti ini, itu malaikat bilang, diperintahkan oleh Allah halummu ila hajatikum. Sayangnya kita nggak dengar. Kalau misalnya kita bisa dengar malaikat, kita kabur semuanya. Iya enggak? Kalau misalnya kita bisa dengar malaikat ngomong, pasti kita kabur. Alhamdulillahnya nggak bisa dengar. Apa kata malaikat? Halummu ila hajatikum. Halummu itu ta'alau. Kalau orang Arab kan ngomong kemari itu ta'al. Ta'al kesini. Halummu itu ta'alau, kesinilah kalian. Ila hajatikum, kepada kebutuhan-kebutuhan kalian. Maksudnya, ayo sekarang adalah waktu yang tepat bagi kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala segala keinginan kita. Tempat yang penuh dengan rahmat, tempat yang penuh dengan malaikat, tempat yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat adalah tempat yang pas bagi kita semuanya untuk menyebutkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka silaturahim, dalam rangka memakmurkan masjid, dalam rangka belajar, yang mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita lantunkan, mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama yang begitu luar biasa kealimannya, kesolehannya, itu ketika ditanya kenapa kok pengen masuk surga, jawabannya ternyata sederhana. Karena fiha Rasulullah, di dalam surga ada Rasulullah. Jadi yang dibayangkan oleh mereka itu bukan kenikmatan yang ada di surga itu sendiri, bukan buah-buahannya, fakihah, bukan apalagi bidadarinya,
Bukan, tapi yang dibayangkan, kenapa kok kamu ini ibadah sedemikian rupa, kamu pengen masuk ke dalam surga, ternyata jawabannya fiha Rasulullah. Di dalam surga ada Rasulullah, dan saya mau bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, ibu-ibu sekalian, kita ingin membahas terkait dengan tafsir sholat. Biasanya kan tafsir Al-Quran. Sekarang kita ini tafsir sholat, menjelaskan tentang apa-apa yang terjadi di dalam sholat. Kita setiap hari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, belum sholat yang lainnya. Kemudian sholat itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, ma min sholatika malaka min sholatika illa ma aqaltaha. Kita ini enggak mendapatkan apa-apa dari sholat kecuali apa yang kita usahakan di dalam sholat itu. Artinya besaran pahala yang kita dapatkan dari sholat itu sangat bergantung kepada keseriusan kita ketika kita lagi melaksanakan sholat. Maka setiap orang akan memiliki pahala yang berbeda-beda, sekalipun misalnya secara lahiriahnya gerakannya sama-sama ruku, sama-sama sujud, sama-sama i'tidal, sama-sama qiyam, sama-sama salam, tapi ketika sudah selesai sholat semuanya memiliki pahala yang berbeda-beda. Memang itu yang disampaikan oleh para sahabat, bahwasanya apa yang kita dapatkan di dalam sholat sangat tergantung kepada apa yang kita seriusi dari sholat. Sebelum saya masuk pembahasan terkait dengan level orang dalam melaksanakan sholat, saya ingin bercerita tentang orang-orang yang sangat-sangat khusyuk di dalam sholatnya. Orang-orang yang sangat menghadirkan hatinya, pikirannya, bukan hanya fisiknya ketika di dalam sholat. Kisah yang pertama, ada salah seorang sahabat yang bernama Abbad bin Bishr. Jadi suatu ketika Rasulullah bersama kaum muslimin, mereka setelah mereka ini melaksanakan perang Zatul Riqa waktu itu, kemudian mendapatkan kemenangan. Biasanya kalau perang itu ada namanya ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Biasanya ada harta rampasan perang. Kemudian ada tawanan. Itu sesuatu yang lumrah di dalam perang. Yang tidak lumrah itu adalah mendapatkan tawanan, kemudian tawanannya disiksa. Kalau sudah mendapatkan tawanan, berarti yang menawan itu harus bertanggung jawab untuk memberikan makan. Betul nggak Bu? Untuk menghidupi dia, ya, untuk mengajarkan dia sesuatu atau membuat aktivitas kepada dia. Seperti misalnya dia bisa baca tulis, akhirnya mengajarkan kepada anak-anak kaum muslimin yang belum bisa baca tulis. Nah, jadi itu sesuatu yang lumrah. Jadi ketika mendapatkan kemenangan, sudah mendapatkan ghanimah, pulanglah Rasulullah SAW ke Madinah. Tapi ada salah satu tawanan pada waktu itu, seorang wanita, istri dari kaum musyrikin yang ikut menjadi tawanan. Akhirnya suaminya ini ikut datang ke Madinah dari belakang, ngumpet untuk mau membebaskan tawanan perang, yaitu adalah istrinya. Ketika sampai di Madinah, malam hari tiba, kemudian Rasulullah SAW seperti biasa mengatakan kepada para sahabat yang lainnya, man yahrusuna hadhil lailah. Sekarang gilirannya siapa nih? Jaga malam, ya, jaga malam ronda. Jadi ronda itu juga sunnah Rasul. Ya, karena pada masa itu sahabat juga diminta untuk ronda. Jadi siapa nih jadwalnya ronda? Siapa yang mau jagain kita malam hari ini? Kemudian angkat tanganlah Abbad bin Bishr, salah satunya. Abbad bin Bishr angkat tangan, saya ya Rasulullah, saya siap untuk menjaga malam ini. Kemudian sahabat yang lain, Ammar bin Yasir juga pun angkat tangan, saya ya Rasulullah, saya juga siap untuk menjaga malam ini. Akhirnya dua orang ini menjadi penjaga malam pada malam itu. Kemudian setelah malam sudah sangat larut, kong kali konglah antara Abbad bin Bishr dengan Ammar bin Yasir. Kalau misalnya kita berdua jaga, kayaknya nggak bisa nih.
Harus di antara kita ini harus ada yang fit. Jadi salah satu tidur, salah satu jaga. Kalau ada apa-apa nanti bangunin. Nah, kan biasa begitu, Bu. Kalau di Indonesia kan biasanya begitu. Saya dulu waktu di pesantren itu juga kebagian ronda jaga malam. Kadang-kadang begitu. Saya sampai jam 1 malam ya. Ya udah nanti saya bangunin. Kemudian saya sampai jam 3 ya. Oke. Saya bagian bangunin subuhnya ya. Jadi kerja sama. Soalnya kalau misalnya dipaksain semuanya melek, takutnya pas subuh semuanya tidur. Akhirnya pada nggak bangun. Karena itu sempat kejadian begitu. Ya kan semuanya pada jaga malam, tiba-tiba waktu, ya Allah itu kan setan bisa banget ya. Nah, itu angin sebelum subuh jadi syahdu sekali, Bu. Ibu melek sampai jam 3, sampai jam setengah 4, sampai jam 4, ya kan. Menjelang subuh itu tiba-tiba jadi enak tidur. Akhirnya ketiduran, bangun-bangun nyesel, sholat subuhnya kelewatan. Itu setan, Bu. Nah, kemudian udah kong kali kong akhirnya setelah sepakat bahwasanya Abbad bin Bishr yang jaga, kemudian Ammar bin Yasir tidurlah dahulu. Kemudian setelah itu Abbad ini jaga malam di tengah suasana malam yang sangat tenang. Akhirnya dia ini kepikiran, waduh enak banget ini tenang. Sepertinya juga sudah kondusif. Saya mau untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat dengan membaca surah Al-Kahfi waktu itu. Nah, baca surah Al-Kahfinya itu sampai tenggelam, Bu. Tadabbur ayat demi ayat dibaca. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin. Dibaca itu sama Abbad bin Bishr di dalam sholatnya, tanpa dia tahu bahwasanya di belakang itu sudah ada siapa, Bu? Seorang musyrikin yang siap untuk membebaskan tawanan perang. Karena tahu ada yang jaga Abbad bin Bishr, ini harus dilumpuhin dulu Abbad bin Bishr. Akhirnya dipanahlah Abbad bin Bishr satu kali. Dilempar anak panah, kena badannya. Karena lagi khusyuk sholat, Bu. Ya, itu panah cuma dicabut sama Abbad bin Bishr. Ditaruh, sholat lagi, lanjutin sholatnya sambil baca. Belum selesai nih Al-Kahfi. Siapa sih yang gangguin saya? Lagi asik baca, dipanah lagi. Yang kedua kalinya dicabut. Kemudian dipanah lagi yang ketiga, sama, dicabut. Kemudian melanjutkan sholatnya. Dan panahan yang ketiga, barulah Abbad bin Bishr merasa bahwasanya dirinya sudah tidak kuat lagi. Dia khawatir kalau misalnya ada terjadi apa-apa kepada Rasulullah SAW. Akhirnya dia percepatlah sholatnya, kemudian bangunkan Ammar bin Yasir. Akhirnya setelah dibangunkan Ammar bin Yasir, kenapa kok kamu gak bangunin saya dari tadi? Oh, saya lagi asik sholat. Saya lagi asik sholat. Ya, jadi gak ada yang bisa gangguin saya ketika saya lagi asik sholat. Insyaallah. Itu Abbad bin Bishr kena panahan 3 kali, tapi tidak merasa sakit, tidak merasa apa-apa karena khusyuk di dalam salatnya. Kisah yang lain pun juga sama, terjadi kepada sahabat Abdullah bin Zubair. Ini adalah cucu dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau Abdullah bin Zubair itu sangat terkenal dengan kekhusyukannya. Abdullah bin Zubair hidup termasuk yang merasakan masa Khalifah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini terkenal kontroversinya karena kezalimannya pada masa beliau. Nah, waktu itu dia ini ingin menghancurkan sekeliling Ka'bah. Jadi orang-orang itu dilarang untuk beribadah di sana. Akhirnya beliau menyiapkan satu zandamik. Zandamik itu seperti ketapel besar yang di dalamnya ada api yang untuk membakar sesuatu. Nah, Hajjaj bin Yusuf ini ya kan sudah siap dengan ketapel besarnya. Di situ ada Abdullah bin Zubair sedang melaksanakan sholat di depan Ka'bah.
Semua sahabat-sahabat yang lainnya itu neriakin, "Hei Abdullah bin Zubair, itu lihat ada zandamik di sana." Tapi tetap beliau melanjutkan salatnya. Kemudian sampai ditarik-tarik ketika lagi sujud, itu Abdullah bin Zubair tetap kekeh. Beliau ingin melanjutkan salatnya. Beliau tidak khawatir apa itu zandamik, apa itu ketapel besar. Beliau hanya fokus dengan salatnya. Kemudian juga ada seorang ulama tabi'in bernama Muslim bin Yasar yang wafat di tahun 100 Hijriah. Nah, beliau itu juga sama. Ketika lagi sholat di dalam rumahnya, ternyata rumahnya itu terjadi kebakaran. Sudah diteriakin dari luar bahwasanya rumahnya itu kebakaran. Diteriakin, "Ya Muslim bin Yasar, ihtaraqa baituk." Wahai Muslim bin Yasar, rumah kamu itu kebakaran. Jadi yang lain yang di luar panik. Ternyata Muslim bin Yasar yang di dalam itu tidak panik. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia sedang sholat. Kemudian keluar dari rumahnya. Pas keluar dari rumahnya, ya, ditanya oleh para sahabat, "Kamu kenapa nggak keluar dari tadi? Orang itu kebakaran kok." Jawabnya simpel, "Masya Allah tuh, saya nggak ngerasa kok. Saya nggak ngerasa kalau misalnya rumah saya kebakaran." Itu karena khusyuk di dalam sholat. Kemudian Imam Al-Bukhari, siapa yang nggak kenal dengan Imam Al-Bukhari? Imam Al-Bukhari itu pernah suatu ketika lagi sholat itu disengat oleh lebah 17 kali. Itu sampai bentol-bentol 17 kali. Tapi ketika disengat sama lebah, ketika dalam sholat biasanya tetap lanjutin sholatnya. Kalau kita kan gatal sedikit garuk-garuk ya. Yang repot itu kalau kaki yang gatal tuh, aduh, malah sujud masih lama. Ya Allah. Nah, Imam Al-Bukhari itu kena sengatan lebah 17 kali. Kemudian setelah selesai sholat baru terasalah, ini sepertinya saya ini kena sengatan lebah. Dimintalah muridnya untuk mengecek, ini sengatan lebahnya ada di bagian mana, ada berapa. Kemudian muridnya kaget, "Wahai Imam, sengatan lebahnya ada 17. Kenapa kok Imam tidak membatalkan sholatnya saja, tidak mempercepat sholatnya saja?" Dan kemudian kata Imam Al-Bukhari simple, "Kuntu fi suratin fa'ahbabtu an atamha." Saya ini lagi baca satu surat, fa'ahbabtu an atamha, dan saya ini mau saya menyelesaikan surah tersebut. Masya Allah. Orang-orang yang kalau sudah menghadirkan hatinya di dalam sholat, begitulah keadaannya, Bu. Kalau kita bisa kira-kira begitu. Masya Allah. Sengaja saya ceritakan, ya mudah-mudahan nanti kan ada jamaah al-hikmah yang bisa seperti itu, kan gak ada yang tahu. Ya kan, ternyata sudah ada di sini, cuman kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan. Cuman saya ingin ceritakan itu karena ada orang yang sholatnya sampai seperti itu. Berarti bukan sesuatu yang mustahil untuk bisa sholat sedemikian rupa seperti 4 orang tadi yang saya ceritakan. Mereka sholat menghadirkan hatinya, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul seakan-akan Allah ada di hadapan mereka, atau mereka ini melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Bukan Allah ada di depan kita, bukan Allah melihat kita atau kita merasa dalam sholat kita melihat Allah, enggak, seakan-akan. Artinya kalau seakan-akan berarti kita harus berusaha untuk sholatnya dibaguskan sebagus mungkin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan sholat kita. Jadi seakan-akan, baru seakan-akan, apalagi kalau misalnya benar-benar ada di hadapan Allah, ada di hadapan kita. Ya kan, kalau kita ngaji di depan guru itu beda sama ngaji sendiri, betul nggak Bu? Ya, kalau misalnya kita ngaji sendiri, ya kan, itu semua dihantam sama dia. Lancar, saya jawab, Masya Allah. Pas giliran ngaji di depan gurunya, blank. Ustaz,
Perasaan kemarin saya sudah ngafalin surah An-Naba 5 ayat, kok sekarang jadi lupa ya Pak Ustadz. Kemarin perasaan pas saya ngaji di rumah betul terus. Sekarang kok ngaji di rumah Ustadz semuanya jadi salah. Pak Ustadz kayaknya yang salah. Ya, Disalahin Ustaz. itu Bu. Jadi seperti itu harusnya keadaan sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus betul-betul fokus, harus betul-betul menghadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang saya ceritakan tadi 4 orang tersebut adalah contoh orang-orang yang sholatnya itu sudah mencapai level akhir, sudah mencapai level kelima. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya itu beliau mengatakan bahwasanya level atau tingkatan orang dalam melaksanakan sholat ada 5. Yang pertama itu adalah orang yang tidak sempurna lahiriah sholatnya. Jadi dia sholat cuma nggak sempurna dan dia tidak mau menyempurnakan. Dia wudhu tapi wudhunya asal-asalan. Dia takbiratul ihram tapi takbiratul ihramnya asal-asalan. Dia sholat sama seperti kita sholat, tapi dia ini tidak memperhatikan kesempurnaan lahiriah sholatnya. Jangankan ngomongin khusyuk, ya takbiratul ihram saja dia sudah gak ingat. Allah yang harusnya itu jadi mahalnya, tempatnya, dia pikirannya udah kemana-mana. Allah, ini mau baca surat apa lagi nih? Tadi subuh buat tanda dia baca surah panjang. Ini sekarang maghrib baca surah apa nih? Sudah mikirin setelah sholatnya, padahal sholat saja dulu. Itu level yang pertama ya. Kita level pertama bukan? Mudah-mudahan enggak ya. Baru level pertama nih. Level yang kedua Bu adalah orang yang menyempurnakan lahiriah sholatnya. Dia sudah sempurna lahiriah sholatnya, dia bagus takbiratul ihramnya, wudhunya juga sudah bagus, tapi dia ini tidak khusyuk, pikirannya masih kemana-mana. Lagi sholat zuhur karena makanan sudah disiapkan, nanti udah ditandain Bu. Pokoknya saya harus ngambil candil. Nggak tahu nih hari ini apa ada nggak. Pokoknya saya hari ini mengambil onde-onde. Jadi dia lahiriah sholatnya sempurna, wudhunya sudah bagus, ya kan? Cuma minusnya adalah pikirannya dari awal itu sudah kemana-mana. Ya, baru takbiratul ihram, udah ingat tadi rumah dikunci nih ya. Kunci mobil di mana ya? Perasaan saya taruh tas, cuma saya tadi cek nggak ada. Jadi pikirannya udah kemana-mana. Itu level kedua. Kira-kira kita level kedua atau enggak Bu? Iya. Kita beranjak ke level 3. Level 3 itu adalah orang yang sudah sempurna lahiriah sholatnya dan kekhusyuannya itu masih diperjuangkan. Artinya dalam sholat itu enggak 100% pikirannya kemana-mana, tapi juga enggak 100% pikirannya khusyuk. Jadi kadang khusyuk, kadang enggak. Iya, kadang gitu Ustaz. Di rakaat pertama itu banget. Iya. Kedua oke, Ya kan? Ketika lagi takbiratul ihram, ya kan itu khusyuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah Imam Al-Fatihah, didengerin imam sambil melayang-layang pikirannya. Nah itu berarti level ketiga Bu. Ustaz, mau tanya sedikit. Misalnya kita mendengarkan imam taraweh, terus imamnya kan besar suaranya. Boleh nggak kita ngikutin dia sama gitu? Nanti kita bahas. Ini belum selesai. Kalau langsung tektokan nanti gak kelar-kelar. Silakan. Itu level ketiga Bu. Jadi apa tadi level ketiga? Orang sudah sempurna lahiriah sholatnya, tapi khusyuknya itu belum 100%. Jadi ya 50-50 lah. Ya kan kadang khusyuk, kadang enggak. Sudah berusaha khusyuk,
tiba-tiba ada aja setan ngerjain kita. Ingat ini, ingat itu, ya kan? Itu ketiga. Level yang keempat adalah orang yang sudah sempurna lahirnya sholatnya dan sudah 100% khusyuk dalam sholatnya. Jadi sudah khusyuk dari awal sampai akhir, itu sudah khusyuk dalam sholatnya. Masya Allah. Bukan saya dong. Saya ketiga dari Jadi banyak dari kita ini yang ketiga, ya kan? Kadang ketiga sholatnya, kadang kedua sholatnya, kadang juga pernah karena lagi banyak masalah tiba-tiba jadi yang keempat. Saking banyak permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Level yang kelima adalah seperti Imam Al-Bukhari tadi, seperti Ahmad bin Bishir, seperti ulama-ulama kita yang lain yang sangat-sangat khusyuk di dalam sholatnya. Itu adalah orang yang bukan hanya sekedar sempurna lahirnya sholatnya, bukan hanya sekedar khusyuk sholatnya, tapi menganggap bahwasanya sholatnya itu adalah perjumpaan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menghadirkan hatinya, pikirannya, jiwanya, raganya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan yang lain nanti, sholat dulu. Itu sudah level keberapa, Bu? Level kelima. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada. Dan mudah-mudahan kita suatu saat bisa mencapai level seperti itu. Itu Bu ya. Itu level tingkatan orang-orang yang sholat. Jadi kira-kira dari 5 level ini kita bisa sampai mana, Bu? Karena kata Imam Ibnul Qayyim itu, level yang pertama orang yang sholat tapi pikirannya kemana-mana, itu katanya mu'aqab. Itu orang yang celaka. Dia sholat tapi pikirannya kemana-mana. Mu'aqab itu disiksa. Mu'aqab itu disiksa. Jadi dia tetap disiksa. Kemudian yang kedua, level yang kedua itu muhasab. Muhasab itu dihisab. Jadi artinya kalau level yang kedua ini dia nanti bakal dihisab. Kemudian yang level ketiga ini mukaffaran. Orang yang sholatnya dengan sholatnya itu akan mendapatkan ampunan. Jadi kalau misalnya kita alhamdulillah kadang fokus, kadang khusyuk, kemudian itu sudah mukaffaran, mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut Imam Ibnul Qayyim. Kemudian sholat yang keempat. Sholat yang keempat itu kata Imam Ibnul Qayyim itu adalah bukan cuma sekedar mukaffar, diampuni, tapi juga mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau yang ketiga diampuni. Kalau yang keempat bukan cuma sekedar diampuni, tapi mendapatkan pahala. Tapi kalau yang kelima itu sudah muqarrab. Muqarrab yang di dalam surah Al-Waqiah itu kan kita tahu bahwasanya ulaikal muqarrabun, mereka itu yang as-sabiqun ulaikal muqarrabun, orang yang nanti masuk ke dalam surga itu sangat-sangat cepat, ya kan? Itu golongan kanan masih, ya kan, persiapan pengen masuk ke dalam surga, golongan kiri masih cemas segala macam, tiba-tiba ada golongan yang lewat jalur pintas, mereka masuk. Nah itu adalah muqarrab. Nah orang yang muqarrab itu adalah orang yang sholatnya itu sudah mencapai level kelima. Itu maka jangan jadi yang pertama, jangan jadi yang kedua, usahakan menjadi yang ketiga. Syukur-syukur bisa jadi yang keempat. Masya Allah sekali kalau bisa jadi yang level kelima. Mungkin atau tidak mungkin, karena kan disebutkan di dalam surah Waqiah itu Thulatum minal akhirin wa qalilum minal awwalin, kan begitu. Thulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Thullah. Jadi orang yang masuk kepada kelompok muqarrab itu thulatum minal awwalin. Jadi sebagian besar itu dari kelompok-kelompok yang pertama, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, kelompok ulama salaf. Tapi kalau misalnya kita bisa, nggak bisa kok. Wa qalilum minal akhirin. Bisa, cuma stoknya sedikit. Ya kita sadar diri aja ya, nggak usah protes kalau ya Allah kenapa kok sedikit. Ya kita sadar diri aja lah. Tuh. Jadi kita harus mengusahakan ibadah kita, sholat kita ini
Jangan sampai jadi yang pertama, karena itu sholatnya anak kecil. Ya kan, betul? Sholat, tapi pikirannya udah kemana? Kadang ada orang sholat itu anak kecil itu sambil ngomel, ya kan, Allahu Akbar, sambil melototin emaknya yang mau nyuruh sholat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, sambil kesel ke emaknya. Masih jam 4 udah dibangunin buat sholat subuh. Aduh, itu sholatnya anak kecil. Udah dewasa sedikit, ya kan, itu levelnya naik jadi level kedua. Nah, orang munafik itu juga kan ternyata sholat. Ya, Rasulullah itu bahkan mensifati orang-orang yang menunda sholatnya itu dengan sholat orang yang munafik. Ya. Ketika Rasulullah ditanya gitu, gimana orang yang menunda sholatnya? Dijawab sama Rasulullah, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik, itu adalah sholatnya orang munafik, itu adalah sholatnya orang munafik. Sampai dipertegas 3 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran pun juga sama, Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 142, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka mendirikan sholat, tapi kalau mereka mendirikan sholat itu dengan perasaan malas. Qamu kusala yuraunan nasa. Mereka ini hanya pengen pamer di hadapan orang-orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka ini tidak berzikir dan menyebut nama Allah kecuali sedikit saja. Jadi mereka bangun melaksanakan sholat itu karena ingin dilihat oleh orang lain. Ya, cirinya ketika nggak ada orang lain, mereka malas dalam melaksanakan sholat. Dan setelah sholat, wala yadhkurunallaha illa qalila. Enggak zikir. Ya, enggak zikir, enggak ingat sama Allah, enggak ditambahin sholawat, enggak istighfar. Jadi sudah merasa cukup dengan sholatnya. Wala'iyahzubillah. Kemudian juga Imam Ibnu Atiyah itu mengatakan, jangan sampai jadi orang yang disebutkan wailul lil mutaffifin. Apa mutaffif itu? Orang yang curang. Ya kan? Menambah takaran dan juga mengurangi takaran. Maksudnya ketika lagi jual beli, ya kan, ada orang pengen beli, ya kan, itu ditambahin takarannya biar dia itu bayarnya mahal, ya kan. Kemudian atau dikurangi takarannya, udah bayar mahal, takarannya dikurangi. Nah, kata Imam Ibnu Atiyah itu bukan cuma dalam soal muamalah, tapi dalam sholat pun kita juga bisa jadi menjadi orang yang curang. Gimana orang yang curang dalam sholatnya? Tidak tumaninah dalam sholatnya, tergesa-gesa sholatnya, tidak menyempurnakan wudhu sebelum sholatnya. Itu kata Imam Ibnu Atiyah itu ciri-ciri orang yang lil mutaffifin, orang yang curang dalam melaksanakan sholat. Ala kulli hal, ibu-ibu sekalian, kekhusyuan di dalam sholat, kita menghadirkan hati di dalam sholat, itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan, harus kita usahakan. Suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah sholat. Kemudian Rasulullah sholat itu dengan pakaian yang ada coraknya. Ya, bahasanya itu khomisah. Jadi pakaian dari kain wol, kemudian ada coraknya. Kemudian ketika Rasulullah lagi sholat, beliau melihatlah corak itu. Kemudian setelah selepas salam, beliau memerintahkan kepada sahabatnya bahwasanya bawalah khomisah ini, kemudian datangkan kepada saya anjadabiyah. Anjadabiyah itu seperti kain kasar yang tidak ada coraknya sama sekali. Jadi Rasulullah ingin memakai kain tersebut yang tidak ada coraknya untuk sholat, dibandingkan pakai kain wol yang lembut, yang enak, tapi ada coraknya. Kenapa? Karena itu mengganggu Rasulullah untuk sholat. Bayangkan Rasulullah SAW, seorang Rasul, seorang Nabi, tapi ketika sholat itu beliau mempersiapkan sholatnya sebaik mungkin. Setelah sholat, nggak puas diri, beliau introspeksi, apa yang kira-kira kurang dari sholat saya, sehingga tidak akan saya ulangi di dalam sholat yang akan datang. Ini kan beda sama kita, Bu.
Kalau kita ini sebelum sholat persiapan ala kadarnya, kemudian pas sholat kekhusyuannya ala kadarnya. Ketika selepas sholat pun tidak introspeksi, kira-kira apa kekurangan kita dalam sholat sehingga kita tidak mengulanginya di sholat yang akan datang. Tapi Rasulullah ngajarin kita untuk mengusahakan kekhusyuan itu, ya, mengusahakan kekhusyuan itu. Jadi ketika sholat, selain mempersiapkan, kita juga introspeksi, apa yang tadi kurang dari sholat saya. Kenapa kok ini mengganggu saya? Kenapa kok ini menghilangkan kekhusyuan saya? Kira-kira kenapa? Kemudian setelah tahu apa yang menjadi sebab dia tidak khusyuk, kemudian kita berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan itu di salat yang akan datang. Nah, itu. Jadi ketika kita salat itu harus memperjuangkan kekhusyuan itu. Ya. Di dalam kitab Al-Khusyuk fi Shalah itu kan disebutkan definisi daripada khusyuk itu adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati ketika kita ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sedang apapun, kalau khusyuk itu misalnya kita lagi sholat, artinya khusyuk di dalam sholat berarti kita menghadirkan hati ketika sedang melaksanakan sholat. Khusyuk di dalam membaca Al-Quran berarti adalah menghadirkan hati kita sepenuhnya ketika kita membaca Al-Quran. Khusyuk di dalam tawaf artinya adalah menghadirkan hati ketika kita sedang melaksanakan tawaf. Hadirkan hati kita ketika kita ini lagi sholat, sehingga sholat itu betul-betul mendatangkan ketenangan di dalam hati kita. Jadi kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan ju'ilat qurratu aini fi shalah, bahwasanya telah dijadikan ketenanganku itu berada di dalam sholat. Jadi Rasulullah itu merasa tenang kalau misalnya sedang sholat. Jadi istirahatnya itu sholat, ya. Jadi ada masalah sholat. Pernah ketika Rasulullah ini sedang sumpah, sedang perjalanan capek, beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan memulai sholat. Maksudnya Bilal diminta untuk azan agar Nabi dengan sahabat yang lainnya melaksanakan sholat. Arihna ya Bilal bis shalah, wahai Bilal, kami mau istirahat, segera kita mulai sholat. Itu Rasulullah SAW. Ketika ada masalah apapun Rasulullah ini melaksanakan sholat. Jadi betul-betul qurratu ainnya Rasulullah itu adalah sholat. Ketenangannya ada di dalam sholat, kedamaiannya ada di dalam sholat. Kenapa bisa merasakan kedamaian seperti itu? Karena sudah khusyuk di dalam sholatnya. Jadi Bu, hari ini kita belajar, nggak usahlah jauh-jauh ke level 5. Minimal kita jadi tahu kita sedang berada di level keberapa, antara yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Ibu-ibu yang tahu kondisi ibu masing-masing, ya kan? Saya nggak pernah tahu kondisi ibu, ya kan? Kemudian ibu pun juga nggak tahu kondisi sebenarnya saya, ya kan? Jadi kita saling introspeksi agar kita bisa mengusahakan kekhusyuan itu. Rasulullah saja itu mempersiapkan sholatnya dengan baik, selepas sholat pun masih mengintrospeksi sholatnya juga dengan baik. Kita siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, ulama pun juga bukan, tapi sholat ala kadarnya, persiapan tidak. Selepas sholat pun kita masih pede bahwasanya sholat kita diterima di sisi Allah, sehingga kita tidak mau introspeksi sholat kita yang sudah lalu. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, dengan kita belajar ini kita tahu sampai level mana kita, kemudian kita ini belajar untuk meningkatkan setiap harinya level keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita disebut sebagai orang yang beruntung, sebagaimana kata Rasulullah, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, bukan orang yang lebih buruk dari hari kemarin. Itu mudah-mudahan dengan sholat yang kita laksanakan semuanya
itu? Pengampun dosa bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah dengan kasih sayangnya pun senantiasa memberikan maaf kepada kita yang seringkali kita ini lalai, khususnya saya lalai ketika sedang melaksanakan sholat. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kan kata Allah begitu. Rahmatku lebih luas dari apapun. Jadi kita ya makanya selepas sholat itu, setelah baca alhamdulillah kan ya Bu ya, bersyukur ya Allah, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk sujud kepada Engkau. Habis itu apa Bu? Istighfar. Astagfirullah. Ya jangan jauh-jauh melihat dosanya segala macam. Dosa sholat kita aja. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jadi kok masih kepikiran yang aneh-aneh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kita mengistighfar. Selain kita syukuri, kita juga mengistighfar. Jangan sampai cuma istighfar doang, sehingga kita tidak menganggap bahwasanya sholat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan begitu. Kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita bisa sujud kepada Allah, itu udah satu kemuliaan. Apalagi kalau misalnya level sholat kita ini adalah level sholat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada pertanyaan tadi? Iya. Tadi saya bertanya Pak, kalau misalnya bulan Ramadan kan imam bacanya aneka ragam surat yang Al-Quran. Kalau kita mengikutinya, apakah bisa kita mengikutinya juga keras dengan suara? Apakah cuma kita mendengar saja? Kalau dalam misalnya Al-Fatihah itu ya kan kita ini dalam rukun itu nggak boleh untuk melewati imam. Gitu, melewati imam. Jadi sama saja itu sebetulnya juga suul adab kepada imam. Artinya sama tuh ketika imam lagi baca Al-Fatihah, kita pun juga temponya itu sama dengan imam. Yang namanya makmum itu mengikut di belakang imam. Gitu kan. Artinya kita boleh baca dengan suara yang lirih yang hanya mungkin didengar oleh telinga kita. Jangan sampai, jadi cukup didengar oleh telinga kita sendiri. Ya kan, itu jangan sampai kedengaran sama makmum yang ada di pojokan. Saking kerasnya, cukup imam aja. Ya kan? Jadi cukup kalau misalnya supaya kita pikirannya gak kemana-mana, cukup didengar oleh telinga kita sendiri. Cuman ahsannya, lebih bagusnya kalau misalnya sudah masuk ke dalam surat, setelah kita baca surah Al-Fatihah, kan biasanya kita baca surah Al-Fatihahnya setelah amin, baru kita baca Al-Fatihah. Karena sebelumnya itu kita fokus untuk mendengarkan imam. Nah, caranya bagaimana ketika mendengarkan imam supaya pikiran gak kemana-mana? Kita artikan apa yang dibaca imam. Masa kita gak bisa mengartikan Al-Fatihah sih? Ya kan? Ya kan, ketika imam baca Bismillahirrahmanirrahim, di dalam hati kita segala dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah itu. Kemudian setelah selesai amin, baru kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian kita jaga adab kita lagi dengan imam. Setelah selesai Al-Fatihah, kita fokus dengarkan imam membaca lagi. Gitu. Ya Bu ya. Jadi jangan kejar-kejaran sama imam. Ya kan, imam belum rukuk, kita udah rukuk. Nah, namanya makmum suul adab. Itu. Jadi caranya adalah dengan mengartikan bacaan imam. Ya. Kenapa seperti di Saudi Arabia, misalnya imam juga Allahu Akbar, terus ada yang lain juga di belakang Allahu Akbar. Apakah itu melanjutkan atau bagaimana? Oh, bukan. Itu biasanya yang jadi imam itu suaranya pelan. Karena sudah sepuh, jamaahnya banyak. Itu memang yang dilakukan dulu. Jadi dulu kan belum ada speaker, maaf. Ya, dulu belum ada speaker, ya kan. Kemudian ketika imam membaca Allahu Akbar, dilanjutkan sama makmumnya Allahu Akbar, itu supaya kedengeran. Nah, sampai di batas makmum itu udah nggak ngedengar lagi, ya kan. Itu nanti biasanya ada lagi tuh Allahu Akbar supaya nandain yang belakang. Nah, itu supaya nggak semuanya takbiran bareng-bareng Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya ditugasinlah seseorang untuk mengeraskan bacaannya. Nah, kalau kasusnya di Masjidil Haram itu kan biasanya ya kan yang jadi imam itu sudah sepuh, kadang juga temponya pelan, bacaannya nadanya pelan, sehingga
khawatir tidak kedengaran sama yang di belakang, makanya dibaca lagi. Kalau di al-hikmah pun juga boleh, cuman kan masjidnya segini aja. Jamaahnya pun 2 baris itu sudah alhamdulillah. Speakernya juga udah sampai sini, masya Allah. Iya Bu. Ada lagi Bu? Ini sudah pikiran apa? Candil. Yang bikin candil termasuk Waduh. Iya Bu, mangga. Tadi Bapak sudah sebagian sudah sebenarnya pertanyaan saya tadi kan membicarakan mengenai level itu. But how did you get that khusyuan itu yang perlu barangkali harus ya, bagaimana kita mendapatkan khusyuan itu? Tapi sebagian Bapak sudah katakannya bisa mungkin mengerti artinya, bisa mungkin memperbaikinya, bisa ini. Tapi seperti tadi kata Bapak mengatakan juga bahwa dengan imam, kalau misalnya kita sholat sendiri, terus terang saja saya personally itu Pak ya, biasanya itu berusaha untuk mengembalikan kepada kekhusyuan itu. Tetapi itu biasanya itu hanya pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua kadang-kadang. Nah, itu apakah itu maksud saya apakah yang begitu itu sudah termasuk level? Khusyuk. Maksud saya apakah itu sudah termasuk di dalam sholat yang mendapat rahmat dan ampunan Allah? Baik. Ini pertanyaan menarik Bu. Jadi soal kekhusyuan itu, ulama itu kan berbeda pendapat. Tapi sebelum kita bahas perbedaan pendapat kekhusyuan di dalam sholat dari para ulama, kita cari caranya dulu bagaimana cara agar supaya kita khusyuk. Saya pun belum bisa khusyuk 100%. Nah, makanya kita mengusahakan supaya kita ini bisa khusyuk. Nah, untuk supaya kita bisa khusyuk itu, seperti misalnya Syekh Zainuddin Al-Malibari beliau mengatakan bahwasanya cara paling mendekati agar kita supaya bisa khusyuk adalah kita memahami setiap bacaan yang kita baca di dalam sholat. Itu kita harus paham. Allahu Akbar, kita harus paham Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Betul-betul kita pahami maknanya, bukan cuma sekedar Allah Maha Besar. Nah, tapi betul-betul Allah itu mampu segala sesuatu itu besar. Selain Allah itu kecil. Masalah yang saya rasakan ini kecil. Ya kan, selama saya masih punya Allah, berarti saya itu bersandar kepada Zat yang Maha Besar sehingga saya nggak perlu khawatir dengan apapun. Itu Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar kabiru walhamdulillah katsira. Difahami maknanya betul. Kemudian Al-Fatihah difahami maknanya betul. Kemudian ketika membaca surah, ya kan, kita baca surah pada misalnya surah An-Nas, ya kan, kita fahami tafsirannya dengan betul, maknanya dengan betul. Itu lebih memudahkan kita untuk khusyuk di dalam sholat. Ya, kalau misalnya kita nggak paham bacaannya, ya kan, maka akan sulit untuk kita khusyuk. Kemudian yang kedua Bu, cara supaya kita ini bisa khusyuk adalah kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk sholat. Ya, jadi pakaian kita harus diperhatikan, ya kan, jangan pakaian dengan seadanya. Kemudian wudhunya juga harus diperhatikan. Jadi sebelum melaksanakan sholat itu penting juga. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang dengan sesuatu yang dengannya kewajiban itu tidak menjadi sempurna, maka itu menjadi wajib juga. Jadi sebelum sholat kita melaksanakan wudhu itu harus diperhatikan. Pakaian kita harus perhatikan. Sejadah yang kita bawa kita ini harus perhatikan. Itu Bu. Jadi sebelum sholatnya itu juga harus diperhatikan. Detik-detik sebelum sholatnya, ya kan, jangan sampai makanya Rasulullah SAW itu detik-detik sebelum sholat itu sangat-sangat diperhatikan. Kalau datang makanan jadi makruh sholatnya, ya kan? Karena bisa mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Jadi sebelum sholat zuhur itu makanan jangan dipejeng dulu. Kan begitu ibu-ibu kan, nggak dipejeng dulu. Setelah sholat baru makanan itu dipajang. Jangan nanti jadi nggak khusyuk sholatnya. Jadi sebelum sholat itu seperti itu, ya harus diperhatikan. Itu lebih mendekatkan kita, tidak menjamin untuk khusyuk, tapi lebih mendekatkan kita kepada kekhusyuan. Kemudian yang sekarang kita bahas adalah hukum khusyuk. Tadi kan ditanyakan bahwasanya apakah kalau misalnya kita
khusyuknya di rakaat pertama, kemudian rakaat kedua nggak menjadi khusyuk, apakah kita ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kita harus tahu dulu. Tadi kan sudah seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwasanya level ketiga itu sudah mukaffaran, sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama itu pun juga berbeda pandangan mereka terkait dengan kekhusyuan, syarat kekhusyuan itu. Ada yang mengatakan bahwasanya khusyuk itu termasuk dalam kewajiban sholat. Artinya sekalipun kewajiban sholat, tapi nggak membatalkan sholat kalau misalnya tidak khusyuk, karena dimaafkan. Jadi dimaafkan itu ini karena Allah Maha Pengasih ya. Jadi aku perintahkan kamu untuk khusyuk di dalam sholat. Allah nggak memerintahkan, cuma kan Allah memuji alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya kan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang mukmin. Siapa orang mukmin itu? Orang yang salatnya khusyuk. Ya kan, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi kata ulama yang pertama bahwasanya khusyuk itu termasuk kewajiban sholat. Tapi kalau nggak khusyuk nggak membatalkan sholat. Karena apa? Karena persoalan khusyuk itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan khusyuk itu termasuk kewajiban dalam sholat, dan sholat itu batal kalau tidak khusyuk. Pendapat yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab Al-Mawsu'at itu dia mengatakan bahwasanya khusyuk itu syarat sahnya sholat, namun syarat untuk sebagian, bukan keseluruhan. Nah ini enaknya. Jadi khusyuk itu ya kan syarat sahnya sholat. Dalam fikih itu syarat sahnya sholat, tapi bukan keseluruhan, hanya sebagian. Kalau ibu khusyuk misalnya di dalam takbiratul ihram itu kan sudah sebagian, berarti sudah dirasa cukup bahwasanya dalam sholatnya dia sah sholatnya. Allah yang dimakan begitu, Allah niat, Allahu Akbar. Ya, khusyuknya di situ doang. Ya kan, selepas saya lupa itu nggak jadi masalah. Ya Allah. Nah itu Bu. Jadi apa? Nah, kata para ulama di soal fikih itu, jadi yang bagi ayyakuna khusyu'uhu inda takbiratul ihram. Jadi seyogianya bahwasanya kita ini khusyuk di dalam sholat itu minimal pas ketika kita lagi takbiratul ihram. Maka ketika sudah takbiratul ihram, khusyuk di sana, enggak sambil mikirin makanan ketika takbiratul ihram, maka kata ulama fikih sudah sah sholatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah kata para ulama, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pandangan di kalangan umatku itu adalah rahmat. Jadi kita nggak mungkin yang kedua tadi masa langsung batal sholatnya. Kita batal terus sholatnya. Ya bukan kita, saya batal terus sholatnya. Kalau ibu insya Allah. Tapi yang paling masuk di kita ini adalah pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya dicukupkan khusyuk hanya di sebagian sholat, bukan di keseluruhan sholat. Artinya jangan sampai ketika lagi sholat itu sama sekali tidak khusyuk. Dari takbiratul ihram sampai salam nggak khusyuk, jangan Bu. Itu jangan Bu. Ya minimal seperti itu. Itu tadi Bapak mengatakan di surah Al-Mu'minun Pak ya. Kan yang pertama bahwa yang Al-Mu'min yang dalam sholatnya. Nah kemudian kan ulangi lagi pada ayat kalau saya tidak salah 9 ya. Apakah memang itukah menandakan bahwa khusyuk itu memang harus? Karena dalam surah itu kan yang akan masuk surga yang menjaga amanatnya, yang khusyuk dalam diulang lagi perkataan. Kemudian itulah yang akan mewarisi Firdaus. Nah
sampai diulangnya lagi untuk kedua kalinya, apakah karena demikian pentingnya khusyuk itu? Iya, jadi kekhusyuan di dalam sholat itu sangat dipuji. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Zakaria itu, ya kan, wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan mereka ini Nabi Yahya, kemudian Nabi Zakaria, kemudian istrinya, mereka ini adalah orang-orang yang khusyuk ketika di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, kalau kita belajar usul fikih kan berarti Allah mencela seseorang. Logikanya, kebalikannya, Allah ini karena memuji orang yang sholat dalam keadaan khusyuk, berarti mafhum mukhalafahnya adalah Allah mencela orang yang ketika lagi sholat tidak khusyuk. Itu. Nah, karena kekhusyuan ini sesuatu yang sangat dipuji oleh Allah, sesuatu yang sangat penting, tapi untuk mendapatkan kekhusyuan itu sangat sulit, ya kan? Bahkan seperti kita lihat tadi Rasulullah SAW, apakah kita mau mengatakan ketika Rasulullah sholat kemudian melihat corak batal sholatnya? Buktinya Rasulullah tidak mengulang sholatnya, kan begitu? Ya kan? Berarti Rasulullah ini pernah, ya, pernah, ini kan untuk syariat, pernah terganggu sholatnya karena ada corak di pakaiannya, ya kan? Tapi Rasulullah nggak mengulangi sholatnya, berarti tetap sah sholatnya, ya kan? Berarti yang masuk akal itu adalah pendapat yang ketiga. Ya, masa Rasulullah dari awal sampai akhir nggak pernah khusyuk, dari takbiratul ihram sampai selesai. Jadi ala kulli hal, pokoknya ibu, kekhusyuan itu sangat penting, dipuji oleh Allah. Tapi juga sebaliknya, orang yang sama sekali tidak khusyuk, sama sekali tidak khusyuk di dalam sholatnya dari awal sampai akhir, itu adalah orang yang dicela oleh Allah. Sebagaimana Allah memuji orang yang sholat dalam keadaan khusyuk. Kekhusyuan itu sangat sulit, maka kita harus mengusahakan agar kita bisa mencapai kekhusyuan itu. Minimal adalah kita khusyuk ketika kita sedang takbiratul ihram. Kalau ketika takbiratul ihram saja sudah khusyuk, maka selanjutnya pun juga akan buyar. Nauzubillah. Itu baru awal ketemu pandangan pertama. Takbiratul ihram itu pandangan pertama. Kalau pandangan pertamanya udah jelek, jadi harus berikan kesan yang terbaik ketika pandangan pertama. Begitu Bu, waktu saya dulu. Waktu saya dulu. Gitu. Kalau saya ada bilang juga selain dari yang awal sama yang at-tahiyat itu loh. Iya. Kan harus khusyuk di situ. Ya, itu minimal yang pertama. Kalau Ibu mau pengen menambahkan yang terakhir, silakan, itu lebih bagus. Jadi ketika awal dan akhirnya wajar. Awal harus baik, akhir pun juga harus baik. Itu. Jangan sampai awalnya baik, akhirnya kurang baik. Tapi minimal tadi fatwa para ulama bahwasanya yang bagi ayyakuna khusyu'u fi takbiratil ihram. Kalaupun nanti ada mau lebih ini, lebih khusyuk di akhir, sujud terakhir kan yang lebih khusyuk, itu silahkan, berarti lebih bagus daripada orang yang sekedar khusyuk ketika takbiratul ihram saja. Mungkin karena waktunya sudah jam 1 dicukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi dan juga buat ibu-ibu sekalian. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, matiin aja Bu.